Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Dat yang tidak pernah mengecewakan hambanya, Dat yang tidak pernah menolak hamba yang datang dan kembali kepadanya, Dat yang tidak pernah memutuskan harapan hamba yang bergantung dan berpasrah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Meneruskan apa yang seringkali disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya, bahwa menjadi generasi bangsa yang terbaik kita perlu mengkorelasikan apa-apa yang dianut Barat dan apa-apa yang dianut oleh Timur. Kita bisa menjadi generasi bangsa yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Belakangan di negeri Pancasila kita mendengar kasus pemaksaan keyakinan seseorang. Seperti apa yang disampaikan oleh Gus Dur, sebetulnya dalam tubuh bangsa ini, dalam tubuh bangsa Indonesia, kita sebagai Muslim yang mayoritas tidak perlu memaksakan budaya-budaya Arab ke budaya kita. Dengan mengubah saya menjadi ana, dengan mengubah kamu menjadi antum, dengan mengubah sedulur menjadi ahi, dan seterusnya. Bangsa ini bukan bangsa yang main-main. Kita memiliki ragam agama, ras, suku, dan seterusnya. Sesuatu yang ketika tidak dibenturkan akan menjadi indah, tapi ketika digesekkan sedikit saja maka tidak mungkin membuat bangsa ini terpecah belah. Kita punya satu sosok, kita punya satu figur yang lahir dari pesantren. Dunia mengenalnya sebagai Gus Dur, Bapak Pluralisme dunia. Sosok yang tidak pernah membeda-bedakan seseorang berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan seterusnya. Bahkan beliau dikenal sebagai sosok yang terus menyuarakan bahwa menghormati ciptaannya berarti menghormati penciptanya, dan sebaliknya. Ini merupakan cerminan dari Nabi, dan Nabi merupakan cerminan dari Al-Quran. Nabi, jika kita lihat dalam Sahih Bukhari, pernah menyuarakan, beliau tidak pernah menganggap jika diibaratkan dengan sebuah bangunan, beliau tidak pernah menganggap beliau adalah pondasi, beliau adalah sebuah atap dalam bangunan. Beliau justru memposisikan diri sebagai batu bata terakhir, yang jika batu bata terakhir itu dipasang, maka bangunan-bangunan itu akan terlihat megah dan sempurna. Maksudnya, kedatangan Nabi beserta seluruh ajarannya, beserta Al-Quran yang diwahyukan Tuhan kepadanya, tidak serta-merta disuruh menghapus ajaran-ajaran yang ada sebelumnya. Kehadiran Nabi adalah menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada agar terlihat indah. Jika kita runut dalam Al-Quran pun, Al-Quran tidak pernah mengajarkan atau menitipkan sebuah paham yang memaksakan siapapun untuk masuk atau mengikuti kepercayaan apapun. Ada satu adagium yang sering dilontarkan bahwa di Islam itu la ikraha fiddin. Jadi aneh sekali ketika seseorang memaksakan untuk mengislamkan suatu wilayah, memaksakan kepercayaan-kepercayaan tertentu untuk seirama dengan kepercayaan-kepercayaan yang ia yakini. Bahkan lebih jauh dari itu, di Al-Quran akan kita temui ya ayyuhan nas. Ketika berbunyi ya ayyuhan nas, Al-Quran tidak akan mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tapi u'budu, sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu, bukan bertakwalah kepada Allah. Ini menjadi
sebuah kode yang cukup jelas untuk kita bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memaksakan siapapun untuk meyakini apapun. Masuk Islam atau tidak sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah, dan kita tidak perlu memaksakannya. Kita hanya perlu mendakwahkan bahwa ajaran-ajaran Islam adalah rahmat dan santun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salam hangat dari santri, salam hangat dari mahasiswa. Mari mewujudkan perdamaian Qur'ani dalam bingkai keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.